Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Hamid di Koba 84. Kemarin kita sudah membahas tentang kisi-kisi soal seleksi BPS ya. Kali ini juga akan membahas kisi soal seleksi BPS yang terbaru. Jadi silakan belajar. Dan saya ucapkan selamat kepada yang sudah lewat seleksi berkasnya ya. Nah, ingat, waktu kalian hanya tinggal beberapa hari lagi menuju seleksi tes PPS. Langsung saja kita bahas soalnya. Soal nomor 1. Perilaku di bawah ini yang sesuai dengan pengamalan sila kedua Pancasila titik A. Menilai baik hasil kerja orang lain. B. Berani membela kebenaran dan keadilan. C. Menghormati dan menghargai orang lain. D. Suka memberikan pertolongan kepada orang lain. E. Meminta dengan hormat untuk melaksanakan keinginan. Jawaban yang benar adalah B. Berani membela kebenaran dan keadilan. Soal nomor 2. Landasan konstitusi hukum tata pemerintahan Indonesia adalah titik A. Undang-Undang 1945. B. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. C. Pancasila. D. Piagam PBB. E. Proklamasi 17 Agustus 1945. Jawaban yang benar adalah A. Undang-Undang 1945. Nomor 3. Berikut ini adalah prinsip penyelenggara pemilu sesuai pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 kecuali A. Profesional. B. Independen. C. Mandiri. D. Akuntabel. E. Kredibel. Jawaban yang benar adalah B. Independen. Nah, karena yang ditanya tadi itu yaitu yang kecualinya. Soal nomor 4. Berikut ini merupakan hal yang mesti dimuat dalam suara pemilihan anggota DPR dan DPRD kecuali A. Tanda gambar partai politik. B. Nomor urut partai politik. C. Foto calon anggota DPR atau DPRD. D. Nama calon anggota DPR atau DPRD. E. Foto-foto pribadi. Jawaban yang benar adalah C. Foto calon anggota DPR dan DPRD. Nomor 5. Ini soal tentang undang-undang ya. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, gubernur, wali kota, dan bupati dipilih secara A. Demokratis melalui mekanisme internal partai politik. B. Aklamasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. C. Langsung oleh rakyat. D. Penetapan presiden. E. Demokratis. Jawaban yang benar adalah E. Demokratis. Nah, kenapa jawabannya E? Karena yang ditanya menurut Undang-Undang 1945. Kalau ditanya menurut peraturan lain, sudah lain pula jawabannya. Karena jawaban berdasarkan soal. Lanjut ke soal nomor 6 ya. Di bawah ini adalah merupakan bentuk pelanggaran kode etik
penyelenggara pemilu, kecuali A. Anggota Panwas membiarkan tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh KPU. B. Dengan sengaja tidak memberitahukan pilihannya kepada orang lain. C. Keberpihakan terhadap salah satu peserta pemilu. D. Mengeluarkan pendapat untuk mendukung salah satu peserta pemilu. E. Melakukan tindakan yang melampaui batas kewenangan. Jawaban yang benar adalah B. Dengan sengaja tidak memberitahukan pilihannya kepada orang lain. Soal ini bisa terkecoh kita nih ya kalau tidak hati-hati. Oke, lanjut ke nomor berikutnya ya. 7. Nomor urut pasangan calon, tanda gambar partai politik, dan calon anggota ditetapkan dengan titik-titik. A. Peraturan KPU. B. Keputusan KPU. C. Undang-undang. D. Perpres. E. Semuanya benar. Jawaban yang benar adalah C. Undang-undang. Soal nomor 8, KPPS. Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah dilaksanakan dengan sistem titik-titik. A. Distrik berwakil banyak. B. Proporsional terbuka. C. First the post. D. Suara terbanyak. E. Proporsional. Jawaban yang paling benar adalah A. Distrik berwakil banyak. Soal nomor 9. Lembaga apakah yang melaksanakan audit laporan dana kampanye? Titik-titik. A. KPK. B. BPK. C. BPKP. D. PPATK. E. Kantor Akuntan Publik. Jawaban yang benar adalah E. Kantor Akuntan Publik. Lanjut ke soal nomor 10. DP4 digunakan untuk titik-titik. A. Bahan coklit PPDP. B. Bahan pertimbangan penyusunan daftar pemilih. C. Bahan penyusunan daftar pemilih. D. Bahan penetapan daftar pemilih. E. Benar semua. Jawaban yang paling benar adalah B. Bahan pertimbangan penyusunan daftar pemilih. Soal nomor 11. Anggota KPPS diangkat dan diberhentikan oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten atau Kota. Yang jadi pertanyaannya, berapa jumlah anggota KPPS? Dan apa kepanjangannya? A. 5 orang, kelompok penyelenggara pemungutan suara. B. 7 orang, kelompok penyelenggara pemilihan suara. C. 7 orang, kelompok penyelenggara pemungutan suara. D. 5 orang, kelompok panitia pemungutan suara. E. 7 orang, kelompok panitia pemungutan suara. Jawaban yang benar adalah C. 7 orang, kelompok penyelenggara pemungutan suara. Soal nomor 12. Ketentuan untuk menjadi anggota PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal berapa? A. Pasal 51. B. Pasal 52. C. Pasal 71. D. Pasal 72. E. Pasal 81. Jawaban yang benar D.
pasal 72. Soal nomor 13. Berikut ini adalah syarat-syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS, KPPS, PPSLN, KPPSLN, kecuali A. Warga negara Indonesia, B. Tidak menjadi anggota partai politik, C. Berusia paling rendah 20 tahun, D. Berdomisili di wilayah kerja PPK, PPS, KPPS, PPSLN, dan KPPSLN. E. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat. Jawaban yang benar adalah C. Berusia paling rendah 20 tahun. Lanjut ke soal nomor 14. Pancasila sebagai kepribadian bangsa tercermin dari A. Aneka kebudayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, B. Tata urusan perundang-undangan yang berlaku, C. Susunan pemerintahan bangsa Indonesia, D. Nilai yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, E. Membentuk pemerintahan bangsa Indonesia. Jawaban yang benar adalah D. Nilai yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Soal nomor 15. Daftar pemilih tetap ditetapkan oleh A. KPPS, B. PPS, C. PPK, D. KPU Kabupaten atau Kota, E. KPU Provinsi. Jawaban yang benar adalah D. KPU Kabupaten atau Kota. Lanjut soal nomor 16. Siapakah yang berhak menandatangani dokumen daftar pemilih sementara atau DPS dan DPS hasil perbaikan? A. Ketua KPPS, B. Ketua PPS, C. Ketua PPK, D. Ketua KPU Kabupaten Kota, E. Ketua KPU Provinsi. Jawaban yang benar B. Ketua PPS yang berhak menandatangani dokumen daftar pemilih sementara dan daftar pemilih sementara hasil perbaikan. Soal nomor 17. Siapakah yang mempunyai kewenangan dan tugas untuk membentuk KPPS? A. PPS, B. PPK, C. KPU Kabupaten Kota, D. KPU Provinsi, E. KPU RI. Jawaban yang benar adalah A. PPS. Lanjut ke soal nomor 18. Daftar pemilih sementara pemilu diumumkan oleh titik-titik untuk mendapatkan tanggapan masyarakat. A. KPPS, B. PPS, C. PPK, D. KPU Kabupaten, E. Bawaslu Kabupaten. Jawaban yang benar adalah B. PPS. PPS lah yang mengumumkan daftar pemilih sementara. Soal nomor 19. Pelaksanaan pemungutan suara dilakukan pada titik 2. A. Panitia pemilu telah siap. B. Hari libur atau hari yang diliburkan. C. Pemilih telah terdaftar secara menyeluruh. D. Sudah keputusan KPU untuk melakukan pemilu. E. Sudah ada keputusan presiden untuk melakukan pemilu. Jawaban yang benar adalah B. Hari libur atau hari yang diliburkan. Hari itulah kita adakan pemilu. Soal yang terakhir yaitu nomor 20.
Berikut ini adalah pihak-pihak yang dapat melaporkan terjadinya pelanggaran pemilu, kecuali A. Pengawas TPS, B. Peserta pemilu, C. Bawaslu Kabupaten Kota, D. TNI Polri, E. Panwascam. Jawaban untuk nomor terakhir yang benar yaitu D. TNI atau Polri. TNI atau Polri lah yang tidak bisa melapor terjadinya pelanggaran pemilu. Cukup sekian pembahasan tentang kisi-kisi soal tes seleksi PPS pemilu tahun 2024. Semoga para calon PPS semuanya bisa lulus dengan belajar bersama kami Hamidi Koba. Di mana ada kesalahan, di mana ada kesilapan, saya Hamidi Koba minta maaf sebesar-besarnya kepada rekan-rekan semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.